Gunung Kidul adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten yang terletak di ujung timur pusat kota Jogja ini terkenal akan destinasi wisata yang sangat menawan. Bahkan sering disebut-sebut sebagai salah satu surga dunia. Tentu menjadi kebanggaan dan kebermanfaatan tersendiri bagi masyarakatnya. Potensi pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada di Gunung Kidul pun tidak diragukan lagi. Akan tetapi, mengapa pemudanya masih banyak yang meninggalkan desa? Meninggalkan Gunung Kidul untuk merantau ke kota. Pada tahun 2019, setidaknya ada 300.000 warga Gunung Kidul yang merantau ke kota besar seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, atau yang biasa disebut Jabodetabek. Angka tersebut tercatat pada Paguyuban Perantau Ikatan Keluarga Gunung Kidul atau IKG. Angka yang cukup besar apabila melihat jumlah penduduk yang ada di Gunung Kidul. Permasalahan seperti sedikitnya lapangan pekerjaan, akses yang kurang memadai, hingga iming-iming gaji tinggi di tanah perantauan merupakan penyebab utama pemuda Gunung Kidul merantau. Selain itu, merantau menjadi lebih prestisius di mata masyarakat, melihat banyaknya para perantau yang sukses dan menjadi kaya di tanah perantauan. Desa yang banyak ditinggalkan oleh pemudanya pun akhirnya kurang berkembang. Tidak ada inovasi-inovasi baru dalam pengelolaannya. Peluang-peluang untuk mengembangkan desa yang seharusnya bisa diambil oleh para pemuda, akhirnya tidak dimaksimalkan dengan baik. Tentunya, masih ada pemuda Gunung Kidul yang memaknai permasalahan yang ada di desa bukan sebagai hambatan, melainkan sebagai tantangan. Salah satunya adalah Mas Yudan Hermawan. Pemuda yang lahir 31 tahun silam ini mempunyai tekad untuk membangun desanya, Desa Bejiharjo. Mas Yudan dulu adalah salah satu dari sekian banyak pemuda Gunung Kidul yang merantau. Selama hidup di tanah rantau, dengan hiruk pikuk kota dan budaya kerja yang menghamba harta, pemaknaan hidup di tanah rantau pun hanya sebatas kerja, dan kerja. Di tengah kegelisahannya selama di tanah perantauan, beliau mencoba mengingat kembali memori-memori saat menjalani hidup di tanah kelahirannya. Memori tersebut akhirnya membawa Mas Yudan ke dalam sebuah angan-angan besar untuk membangun desanya. Realitas desa dengan segudang permasalahan yang ada, tidak ada apa-apanya dibanding besarnya mimpi Mas Yudan untuk memajukan desanya. Angan-angan untuk memajukan desanya pun tidak hanya sebatas harapan, namun harus diusahakan. Beliau akhirnya memutuskan untuk pulang dan membangun tanah kelahirannya, Desa Bejiharjo. Pengalaman dan pengetahuan yang didapatkan di tanah perantauan, beliau jadikan bekal untuk mewujudkan mimpinya tersebut. Bersama Karang Taruna Desa, beliau mencoba menganalisis kekurangan, kelebihan, peluang, dan tantangan dalam memaksimalkan potensi desa. Hasil analisa tersebut mengerucut pada potensi alam yang bisa dikembangkan menjadi sebuah wisata. Proses dialektika bersama Karang Taruna dan masyarakat desa akhirnya membuahkan hasil, dalam bentuk gagasan besar bernama Wirawisata Goa Pindul. Ya, Goa Pindul yang selama ini kita kenal. Suksesnya Goa Pindul yang saat ini kita kenal tentunya tidak terbentuk secara instan. Ada banyak proses perjuangan yang dilalui Mas Yudan dan kawan-kawan dalam membangunnya. Sudah barang tentu, di dalam prosesnya acap kali menemui hambatan. Hambatan seperti masyarakat yang belum mendukung sepenuhnya, masyarakat yang kurang melek teknologi, hingga modal yang kurang pun beliau jumpai. Pelan namun pasti, gagasan besar wirawisata Goa Pindul pun berhasil diwujudkan. Kebermanfaatan bagi masyarakat mulai dirasakan. Ekonomi masyarakat yang sebelumnya bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan pun kini mempunyai alternatif lain. Pemuda desa kini tak lagi menganggur. Kegigihan Mas Yudan dan seluruh komponen yang turut andil di dalamnya pun terbayarkan. Keberhasilan tersebut akhirnya diapresiasi oleh pemerintah dengan penghargaan Karang Taruna dari Kementerian Sosial pada tahun 2014. Mas Yudan juga dianugerahi sebagai pemuda pelopor oleh Kemenpora pada tahun 2015. Tidak puas sampai di situ saja, Mas Yudan juga aktif mengembangkan masyarakat dengan berbagai kegiatan pendidikan non-formal yang dikemas dengan menarik. Keberhasilan dalam pengembangan masyarakat juga dibarengi dengan keberhasilannya di bidang akademik. Saat ini Mas Yudan mampu melanjutkan studinya sampai S3.
Pemuda dari desa tersebut akhirnya diterima sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi negeri di Jogja. Memang tidak ada habisnya spirit beliau untuk memajukan desanya. Yudan Hermawan, alias Yudan Pindul. Seorang pemuda desa dengan spirit membangun desa. Sang pahlawan desa dengan karya nyatanya. Banyak keteladanan yang dapat diambil dari pribadinya. Mari kita dengarkan pesan-pesan dari beliau untuk kita semua yang menonton video ini. Salam pemuda desa. Perkenalkan, nama saya Yudan Hermawan. Saya asli dari Desa Bejiharjo, Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul. Di kesempatan kali ini, saya ingin berpesan kepada seluruh pemuda yang ada di Indonesia. Kita harus bisa berkontribusi dalam pembangunan desa. Banyak pemuda desa yang hebat, yang mempunyai potensi, tapi ternyata memilih untuk meninggal di desa. Padahal di desa masih membutuhkan sekali tenaga-tenaga, pemikiran, kreativitas, bahkan inovasi di pemuda. Pada dari itu, saatnya sekarang kita harus kembali berpikir untuk bisa memajukan desa. Desa akan berkembang dengan segenap kemampuan dan tenaga kita. Desa akan maju dengan segala pemikiran dan kreativitas kita. Maka dari itu, ayo pemuda Indonesia untuk kembali pulang membangun kampung halaman. Di sini saya hanya ingin berpesan sekali lagi bahwasanya di dalam kehidupan desa, pemuda sangat dinanti-nanti kontribusinya. Urip itu kudu murip lan murup itu meraping lian. Hidup kita sebagai pemuda harus tetap berkarya dan karya kita bisa bermanfaat untuk orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih. Semoga teman-teman bisa berkontribusi untuk desa. Salam hebat dari pemuda desa. Sekian.